Bangsa Indonesia merupakan hamparan Nusantara yang luas dengan kepadatan penduduk nomor 4 dari 3,54% penduduk dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kompleksitas itu ternyata dapat terwujud kesatuan dalam kemajemukan. Meskipun warga negara dalam 746 bahasa daerah, belum lagi di setiap daerah punya ribuan penuturan dalam sub-etnis. Ini sudah berlangsung lama. Bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan ke seluruh penjuru dunia. Bila dilihat dari sisi geografi dan sosial kultural, keindahan dalam kesatuan yang terjadi hingga kini tidak mungkin terjadi keberlangsungan. Pertanyaannya adalah, kenapa keindahan dalam keberagaman itu dapat dipertahankan? Yang utama, karena kesadaran atau keinsyafan akan rasa akan bersatu, dan kesamaan akan cita-cita hidup, berbangsa, dan bernegara. Rasa ingin mewujudkan bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita inilah diformulasikan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Agama yang secara etimologi berarti tidak kacau, tentunya mempunyai peran penting dalam menjaga dan menciptakan stabilitas keindahan dalam keberagaman itu. Sejarah Indonesia menunjukkan pertengkaran sesama anak bangsa terjadi bukan karena keberagaman agama dan suku, tetapi cenderung akibat egosentris kelompok kecil masyarakat yang terkadang mencoba memprovokasi warga yang lain. Egosentris ini tentunya berakar pada sumber daya manusianya itu sendiri dalam memaknai dan mengambil manfaat dari keberagaman yang ada. Agamalah yang punya peran penting untuk merubah, menyatukan dalam kebaikan menuju keindahan dalam kesatuan. Karena itu, anak bangsa selalu dididik untuk cerdas dalam berpikir, luas dalam pola pikir agar terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat tanpa perpecahan. Sebagai warga negara yang berakhlak dan beradab, diminta untuk menjaga keindahan dalam kemajemukan agama dan suku dari latar belakang sosial budaya, geografi, dan sejarah yang berbeda untuk kesatuan bangsa Indonesia. Tentunya didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara. Kesatuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia itu secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya adalah walaupun beraneka ragam suku, bangsa, agama, bahasa, namun tetap satu, yaitu Indonesia.